Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Faridi Hikmat dalam acara liputan khusus. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita akan ulas mengapa sering terjadi pertentangan antara PKI dengan Tentara Angkatan Darat. Mari kita simak, kita catat, dan juga kita simpulkan. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah. Sahabat Siliwangi 1922, alasan sering terjadi pertentangan antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, adalah karena adanya satu pandangan politik dan juga kepentingan yang berbeda. Kepentingan dan cita-cita PKI adalah untuk mengubah ideologi bangsa. Nah, ideologi bangsa ini kan Pancasila. Nah, ini ya yang menjadikan perbedaan ideologi antara PKI dan juga Tentara Nasional Indonesia. Salah satu yang paling menentang keberadaan dan juga gerakan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah Tentara Nasional Indonesia. Terkhusus adalah TNI Angkatan Darat. Nah, konflik antara PKI dengan Angkatan Darat memang punya sejarah yang cukup panjang, terutama dengan pasukan divisi Siliwangi yang dengan tidak ada kata lain kecuali hancurkan kelompok yang akan merubah ideologi Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sahabat Siliwangi 1922, divisi Siliwangi adalah kesatuan tempur dari TNI yang membawahi wilayah Kodam 3 Jawa Barat, yang terdiri dari 5 brigade, dan masing-masing brigade ini memiliki satuan yang disebut dengan resimen. Nah, namun dalam satu perkembangannya menjadi divisi Siliwangi. Nah, kemudian membawahi langsung dari batalion sebagai satuan tempurnya, divisi Siliwangi. Jadi divisi Siliwangi ini membawahi secara langsung kepada batalion sebagai satuan dari tempurnya. Nah, sahabat Siliwangi 1922, divisi Siliwangi berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1946 sebagai Kop Perjuangan Militer Indonesia di Jawa Barat pada saat itu. Dan 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Mei, dalam sebuah rapat dari seluruh komandan dari Jawa dan juga Madura, maka
Pak Nasution terpilih sebagai Panglima Divisi Siliwangi yang pertama dengan pangkat Mayor Jenderal. Dan saat ini tongkat komando dipercayakan kepada Mayor Jenderal Kunto Arit Wibowo sebagai Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi yang merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Jawa Barat dan juga Banten. Nah, sahabat Siliwangi 1922, markas daripada Kodam 3 Siliwangi ini berada di Jalan Aceh di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi selain slogannya Esa Hilang, Dua Terbilang, juga memiliki atau kerap sekali menggunakan dengan petuah dan juga semboyan dari Prabu Siliwangi seperti Sili Asih, Sili Asah, Sili Asuh, serta ada yang sangat melekat bahwa mereka adalah Cadu Mundur Pantang Mulang. Nah, sahabat Siliwangi 1922. Jadi di sini ya perlu kami sampaikan berbagai konflik antara kekuatan komunis dan TNI Angkatan Darat, di antaranya adalah, kalau kita cuplik ya, PKI ingin merubah ideologi Pancasila atau ideologi bangsa ini dengan membuat sebuah rencana akan memproklamirkan berdirinya negara Soviet Madiun pada tahun 1948. TNI Angkatan Darat saat itu mengerahkan kekuatan dari Divisi Siliwangi untuk melibas gerakan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah konflik terhadap pengkhianatan G30 SPKI serta peristiwa Bandar Besi di Simalungun. Dengan sadisnya seorang anggota TNI itu Pelda Sujono, beliau tewas yang mengenaskan, dicangkul, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak kalah sadisnya oleh kelompok-kelompok mereka yang ingin merubah ideologi Pancasila. Maka dari itu sampai sekarang TNI Angkatan Darat ini sangat benci terhadap PKI, Partai Komunis Indonesia. Maka sebagai benteng negara kesatuan Republik Indonesia, TNI Angkatan Darat terus mewaspadai setiap gerakan komunis yang disebut oleh mereka itu adalah PKI ini sebagai bahaya latin. Nah, sahabat Siliwangi 1922, mari kita lihat sejarah terbentuknya Divisi Siliwangi sebagai KOP Perjuangan Militer Indonesia di wilayah Jawa Barat dan juga sebagai penghancur kelompok yang akan merubah ideologi Pancasila. Divisi Siliwangi adalah divisi rakyat Jawa Barat yang dilahirkan dan tumbuh kembang bersama rakyat sejak dimulai proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah 5 hari kemerdekaan, tepatnya tanggal 22 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai wadah perjuangan bangsa. Namun seiring waktu berjalan, tentara sekutu kembali ke Indonesia usai Jepang menyerah tanpa syarat.
Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat yang berisi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jawa Barat kebagian untuk membentuk Komandemen 1 TKR yang membawahi 3 divisi, yaitu Divisi 1, Banten dan Bogor, Divisi 2, Jakarta dan Cirebon, dan Divisi 3, Priangan. Pada 20 Mei 1946, ketiga divisi ini dijadikan satu dengan nama Divisi Siliwangi yang bermarkas di Tasikmalaya. Nama Siliwangi sendiri diambil dari nama Prabu Siliwangi, raja yang memerintahkan kerajaan Sunagaluh selama 39 tahun. 3 hari kemudian, tepatnya 23 Mei 1946, diadakan rapat seluruh komandan Jawa dan Madura. A.H. Nasution kemudian terpilih sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Nama Siliwangi terus dipertahankan, walaupun nama kesatuan berubah menjadi Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi tanggal 24 Juli 1950. Kemudian menjadi Kodam 6 Siliwangi tanggal 24 Oktober 1959 dan menjadi Kodam 3 Siliwangi. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda datang ke Indonesia, membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda dengan kehadiran pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12.00 sampai radius 11 km dari pusat kota, sehingga terjadi beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat diungsikan dan meledakkan gedung-gedung, membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tanggal 17 Januari 1948 disetujuinya Perjanjian Renville, sehingga pasukan Siliwangi hijrah setelah Yogyakarta diserbu Belanda pada 19 Desember 1948. Siliwangi kembali ke Jawa Barat dengan melakukan long march. Di dalam perjalanan kembali, pasukan Siliwangi pun berhasil menumpas kaum komunis di Madiun. Peristiwa penyelamatan Panji Siliwangi yang sempat direbut oleh DITII akhirnya dapat direbut kembali dan dititipkan kepada Lurah Sunawi di Cirikip. Namun merasa tidak aman, Panji Siliwangi dimasukkan ke lubung bambu dan diletakkan di pohon kelapa kurang lebih 3 bulan. Akhirnya perwakilan dari Siliwangi mengambil kembali untuk diselamatkan. Peristiwa Bojong Kokosan merupakan peristiwa pertempuran terbesar dalam sejarah perang kemerdekaan di Jawa Barat. Menjadikan berita di media-media massa Inggris. Mereka menganggap di Bojong Kokosan sekutu mengalami kekalahan perang dan seorang perwira sekutu meninggal. Bahkan sekutu menganggap di Bojong Kokosanlah mereka mengalami kekalahan terbesar. Tanggal 23 Januari 1950, peristiwa pemberontakan APRA sehingga mengakibatkan 79 orang prajurit terbunuh, termasuk salah satunya Mayor Adolf Lembong. Pengabdian pasukan Siliwangi dalam merebut dan mempertahankan keutuhan NKRI telah terbukti dalam sejarah perjuangan. Tahun 1963 menumpas pemberontakan RMS. Tahun 1964 pemberontakan Kahar Mujakar, selanjutnya ikut melaksanakan operasi Dwi Kora Trikora. Tahun 1965 menumpas gerakan G30S PKI yang dipimpin oleh Aidin.
Selain itu, keberhasilan Siliwangi tak luput dari simbol atau lambang Siliwangi yang dipakai oleh setiap prajurit, sehingga dalam pertempuran selalu menang. Hasil karya tersebut dibuat oleh pelukis terkenal bernama Bahri dan membuat 3 sketsa. Demikianlah sejarah singkat Kodam 3 Siliwangi. Esa hilang, dua terbilang. Sahabat Siliwangi 1922, setengah abad telah berlalu, tapi gerakan untuk mensiasati merubah ideologi Pancasila di negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih menyimpan banyak misteri. Maka kita sebagai anak bangsa harus lebih waspada dan juga tetap menjaga kesiagaan itu. Apalagi kita sebagai putra-putra yang memiliki nilai histori dengan kesiliwangian. Apa artinya nilai pejuang kalau kita tidak memperjuangkan dari komando estafet dari para leluhur gitu. Nah, demikian liputan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya CP Paridikmat, Siliwangi TV 1922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raja. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.